Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Deva Channel. Menyambung video gue yang sebelumnya kemarin. Jadi gue mau mengulang lagi video-video yang sebelumnya di Deva Channel buat teman-teman yang baru belajar ataupun niat ingin mempelajari mobil. Teman-teman bisa simak video ini. Kita mulai dari nol. Nanti teman-teman bisa saksikan di part-part selanjutnya. Jadi untuk yang part pertama ini pengenalan bagian-bagian interior dari mobil ya. Jadi kita betul-betul mulai dari nol untuk teman-teman yang baru belajar mobil. Yuk ikutin saya. Thank you. Nah, jadi buat teman-teman yang benar-benar baru belajar mobil ya, jadi ketika memasuki kabin itu apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama ketika teman-teman sudah berada dalam mobil begini ya, teman-teman itu pahamin dulu fungsi semua apa ya? Fungsi semua yang ada di interior ya, termasuk setirnya, termasuk tombol-tombol juga ini. Kalau yang bagian untuk yang kiri ini, kalau untuk di mobil pribadi, kiri ini, itu dia fungsinya adalah untuk wiper ya. Wiper itu ketika dia ditarik ke dalam seperti ini, ditarik ke dalam, dia akan mengeluarkan air ya. Jadi untuk fungsinya dia untuk apa ya, wiper lah. Nah ini wiper, khusus wiper untuk mengeluarkan air itu dia ditarik ke dalam. Kemudian untuk menggerakkan wiper itu, yang menggerakkan wiper itu secara perlahan, teman-teman tarik dia ke bawah satu kali aja begini, maka dia akan bergerak pelan. Jadi dia biasanya digunakan ketika gerimis-gerimis seperti itu ya, gerimis kecil. Nah dia menyekanya sesekali gitu, nanti dia bakal gerak lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau dia untuk continue tapi masih dalam tahap yang agak pelan ya, dia teman-teman tarik lagi satu kali seperti ini ke bawah. Nah dia akan continue seperti itu teman-teman. Nah ini biasanya digunakan ketika hujan yang agak lumayan ya, tapi nggak terlalu deras. Nah, ketika teman-teman menggunakan ini di hujan yang sangat lebat, teman-teman tarik lagi bagian wipernya ini satu kali lagi. Jadi dia ada 3 step ya. Tarik lagi ke bawah, dia bakal cepat seperti itu. Nah, ya. Bakal cepat seperti itu. Ini buat hujan deras. Nah, setelah teman-teman paham ya fungsi tombol, ya yang kiri ini adalah untuk wiper dan yang bagian kanan ini dia fokusnya untuk lampu-lampu. Nih, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini untuk lampu-lampu yang ini. Nah, ya untuk sen itu seperti wiper tadi, teman-teman tarik dia ke bawah. Ini untuk sen kanan. Ini penting banget buat teman-teman yang baru belajar mobil ya, dipahamin semua tombol-tombolnya. Untuk sen yang bagian kanan, balikan ke tengah dia netral, didorong dia ke atas, dia untuk sen kiri. Nah, seperti itu. Oke, catat. Kalau mau mencatat juga teman-teman boleh catat. Kemudian untuk menghidupkan lampu, teman-teman putar dia di bagian sini. Ini kan ada putarannya. Putar satu kali untuk menghidupkan lampu senja atau lampu kota. Itu lampu kota itu lampu yang ada di bawah ya, bagian mobil itu. Jadi lampunya agak kecil, cuma dia digunakan ketika sudah agak gelap, maghrib dan sebagainya. Dia diputar satu kali seperti ini aja. Nah, untuk menghidupkan lampu terang, untuk menghidupkan lampu terang di malam hari, teman-teman putar lagi satu kali seperti ini ke depan. Nah itu untuk menghidupkan lampu di depan ya. Nanti lampunya akan hidup nyala gitu loh. Kemudian yang terakhir, tombol di bagian ini tuh teman-teman ketika ingin menghidupkan lampu jarak jauh, teman-teman dia dorong ke atas. Nah, tombol ininya akan menyala. Ini mengartikan bahwa dia sudah hidup ya lampu jarak jauhnya. Tombol birunya ini ya udah menyala, lampu jarak jauhnya sudah hidup. Dibalikan lagi ke sini, dia mati. Tapi kalau teman-teman ingin ngedim atau ngisi memberikan isyarat kepada pengguna mobil di depan atau kendaraan yang di depan itu ngedim menggunakan lampu jauh, tetapi sesekali ya teman-teman tarik dia ke atas seperti itu. Ya, tombolnya juga akan hidup seperti itu. Tarik dia sekali gini. Itu ngedim, artinya kita memberikan isyarat. Biasanya ketika kita ingin belok atau ketika kita ingin lampu mereka diturunkan, lampu jauh mereka karena silau kan biasanya seperti itu. Nah, berikutnya ketika teman-teman sudah berada di mobil, itu part yang pertama, teman-teman pahamin ini dulu, tombol-tombol ini ya. Ini adalah untuk wiper yang sebelah kiri, yang kanan adalah untuk lampu-lampu. Nah, kemudian setelah teman-teman paham ya, pelajari satu hari pahami betul, teman-teman yang kedua adalah pahami fungsi pedal ya. Fungsi pedal ini ada 3 pedal, terkhusus untuk mobil manual dia ada 3 pedal. Pedal yang paling kanan ini adalah gas ya, ini gas. Pedal yang kedua yang di tengah-tengah ini adalah untuk rem. Dan pedal yang terakhir adalah untuk kopling. Jadi fungsinya dia beda. Selanjutnya untuk
Fungsinya apa aja sih? Maksudnya dari ketiga pedal ini nih, ketiga pedal yang ada di sini, kaki mana saja yang boleh yang boleh untuk bekerja ya. Jadi maksudnya kaki mana saja yang prioritas untuk mengerjakan pedal-pedal tersebut gitu loh. Nah, ini kunci yang paling penting ya buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin belajar mobil manual itu karena dia punya tiga pedal seperti ini ya kan. Nah, teman-teman itu harus fokus. Jadi kaki kanan kita ini, kaki kanan ini dia fokusnya punya dua kerjaan ya. Jadi nggak boleh ketukar sama sekali itu. Nggak boleh nyelang-nyelang ke sini, nggak boleh nyelang begini, kaki kiri nggak boleh. Jadi kaki kanan tuh punya dua kerjaan. Kerjaan dia tuh khususnya adalah untuk gas sama rem. Nah, ini kerjaan dia nih. Kaki kanan gas, dan rem. Dan fungsi kaki kiri ini fungsinya hanya untuk fokus ke kopling ya. Jadi ketika teman-teman ingin pindah gigi atau ketika teman-teman ingin berhenti di jalan, mobilnya ingin mati, dia kaki kiri cuma punya satu tugas aja. Kopling khusus. Jadi nggak boleh nyilang sambil ngerem begini atau dia mau ngegas begini, kaki kiri nggak boleh. Dia harus fokus ke kaki kiri aja di koplingnya ya, seperti ini. Itu yang harus benar-benar teman-teman pahamin ya. Saya ulangi lagi, yang ini adalah gas, yang ini rem, dan ini adalah kopling. Jadi fungsinya gas dan rem ini dia difungsikan oleh kaki kanan ya, dan untuk kopling difungsikan khusus oleh kaki kiri. Jadi nggak boleh nyilang-nyilang antara kedua kaki, karena kan nanti bakal bahaya di jalanan gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah benar-benar yakin untuk artinya sudah benar-benar yakin paham fungsi dari lampu-lampu yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, kemudian juga fungsi dari ketiga pedal ini dan cara menggunakannya oleh kaki kita ya, kaki kanan dan kaki kiri. Teman-teman juga pahami betul tentang penggunaan dari handle. Nah, ini penting banget ya, penting banget yang kemarin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ketika gigi 1 kemana larinya ya, ke gigi 2 larinya kemana. Nah, ini fungsinya kita bisa mengatur kekuatan mobil ya di jalan raya. Kalau dia di jalan yang tanjakan, dia biasanya menggunakan gigi 2 atau gigi 3. Kalau di jalan datar yang bebas hambatan, biasanya menggunakan gigi 5. Nah, kenapa saya bilang penting ini ya untuk belajar mobil? Karena ketika dia dari 2, ya, ketika dia dari 2, kemudian jalannya tuh agak menurun dan sebagainya, teman-teman bisa langsung oper dia ke 4 ya, bisa langsung oper dia ke 4. Jadi 2 pindah ke 4 itu artinya dia di pojok kiri seperti ini, geser ke 4 artinya dinetralkan dulu baru tarik ke bawah, itu boleh. Kalau jalannya menurun dan mobil posisinya sudah kencang. Atau teman-teman mau oper dulu dari 2 mau ke 3 juga boleh. Jadi perpindahannya itu loh yang saya maksud supaya teman-teman paham. Jadi dari 1 mau ke 3 caranya bagaimana, dari 2 mau ke 5 caranya bagaimana, tapi jarang lah ya kalau dari 2 ke 5 itu. Biasanya by step. Langkahnya itu yang teman-teman perlu pahami. Jadi gigi 1 itu ke kiri, ini netral kita di tengah seperti ini ya. Netral kita di tengah. Berarti gigi 1 dia geser seperti itu. Geser ke kiri dan dorong ke atas. Seperti itu. Gigi 2 juga dorong ke kiri, geser ke bawah. Jadi buat teman-teman yang belum terlalu lancar, teman-teman bisa simak di video saya yang sebelumnya, yang part sebelumnya. Jadi itu aja ya. Jadi buat teman-teman yang baru betul-betul mau belajar mobil dan baru hari itu mau belajar mobil, itu langkah yang perlu diperhatikan. Dan setelah teman-teman yakin, teman-teman bisa pasang seat belt di sini ya. Seat beltnya itu seperti ini, pasang, tarik aja dia seperti ini, pasang seat belt. Nah, pasang seat belt seperti itu sudah pas, baru teman-teman perlahan bisa sambil belajar injak kopling atau belajar untuk memasukkan gigi. Pertama adalah koplingnya diinjak seperti ini. Injak kopling dulu ya kan. Kopling sudah diinjak, baru gigi bisa dipindahkan seperti ini, gigi 1. Nah, ketika dia udah maju, teman-teman bisa memainkan koplingnya ya. Teman-teman bisa memainkan kopling dan gasnya. Itu dia teman-teman tutorialnya ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar mobil, semangat terus. Intinya adalah teman-teman jangan sampai ada rasa takut, ada rasa grogi di dalam hati ya, karena itu yang menghambat teman-teman untuk bisa belajar mobil. Yakin ya, kemudian ikuti instruksi dari orang yang mengajarkan mobil. Jadi untuk yang baru pertama belajar mobil itu saran saya adalah
teman-teman harus punya instruktur ataupun orang yang mengarahkan untuk belajar mobil. Untuk awal-awalnya atau untuk bagian dasarnya, teman-teman bisa simak video saya dari part 1 dan part 2. Untuk part selanjutnya nanti akan saya bahas tentang cara belajar mobil untuk step-step selanjutnya. Thank you, terima kasih untuk terus menyaksikan DFA Channel, dan jangan lupa di like, subscribe, serta bagikan kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.